Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan selaku moderator dari kelompok 1 yang akan membahas tentang PPH final. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri dan sampai ke belakang akan berjalan secara otomatis tanpa dipandu oleh moderator lagi. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak final dan landasan hukum pajak final. Nah, definisi PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapat dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Ada pula dasar hukum pajak final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek PPh final. Yang pertama, penghasilan bunga deposito ataupun tabungan jenis lainnya yang bersertifikat Bank Indonesia dengan tarif dibagi menjadi dua, yakni yang pertama 20% terhadap wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap, dan yang kedua dengan tarif 20% dari jumlah penghasilan bruto wajib pajak luar negeri dengan pemotong diantaranya 1. Bank yang didirikan ataupun berkedudukan di Indonesia. Kemudian yang kedua, bank cabang di luar Indonesia, dan yang ketiga, Bank Indonesia. Objek PPh final yang kedua yaitu penghasilan berupa obligasi, di mana yang menjadi pemotong diantaranya yang pertama, penerbit obligasi selaku agen pembayaran. Yang kedua, perusahaan efek, dealer, ataupun bank selaku pedagang perantara pembeli atas bunga ataupun diskonto yang diterima ataupun diperoleh pada saat penjualan obligasi pada saat transaksi. Dan yang ketiga, perusahaan efek, dealer, dana pensiun, ataupun bank selaku pembeli obligasi secara langsung tanpa perantara atas bunga ataupun diskonto yang diterima ataupun diperoleh pada saat penjualan obligasi pada saat transaksi. Kemudian, objek PPh final yang ketiga yaitu penghasilan berupa hadiah undian, di mana tarifnya sebesar 25% dari penghasilan bruto dan yang menjadi pemotong yakni penyelenggara undian. Objek PPh final yang keempat yaitu penghasilan berupa jasa konstruksi dengan tarif diantaranya yang pertama 2% dari pelaksana jasa konstruksi yang dilakukan penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Tarif 4% pelaksana jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarif sebesar 3% dari pelaksana jasa konstruksi selain penyedia jasa dari poin yang pertama ataupun poin yang kedua yang saya sebelumnya sudah jelaskan. Dan tarif 4% perencanaan jasa konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan yang terakhir, tarif 6% yaitu perencanaan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dan objek PPh final yang kelima yakni penghasilan penyewaan tanah ataupun bangunan, di mana yang menjadi pemotong yakni jika penyewa adalah badan pemerintah, bentuk usaha tetap, subjek pajak penghasilan, maka ataupun orang pribadi yang ditetapkan oleh Dokter Jenderal Pajak, maka yang memotong ialah penyewa. Orang pribadi yang memotong dibagi menjadi dua, yakni sebagai arsitek, akuntan, dokter, maupun notaris. Dan yang kedua, itu adalah orang pribadi yang melakukan ataupun yang menyelenggarakan pembukuan. Dan pemotong yang ketiga, yaitu ialah jika penyewa adalah orang pribadi ataupun subjek pajak
bukan subjek pajak penghasilan, maka yang melakukan pemotongan yaitu subjek pajak penghasilan terutang, subjek pajak penghasilan berutang, pemotong yang ketiga yaitu adalah penyewa adalah orang pribadi ataupun yang bukan subjek pajak penghasilan, maka yang memotong ialah yang menyewakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, subjek pajak penghasilan, ada pemotong pajak penghasilan juga. Di sini saya akan menjelaskan subjek pajak final. Subjek pajak final yaitu jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Jenis ini dikenakan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan di pemotongan pajaknya bersifat final. Lanjut, pemotong pajak final yaitu ada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan ada penerbit obligasi, terus perusahaan efek atau dealer atau bank. Lalu juga ada koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi pribadi. Ada penyelenggara undian, pihak yang membayarkan atau pihak lain yang Lalu ada wajib pajak orang pribadi seperti akuntan, arsitek, notaris, atau PPAT. Dan ada orang pribadi yang menjalankan usaha, yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical point atas kebijakan pajak final, atau bisa dibilang poin-poin penting dalam pajak final. Poin-poin tersebut terdapat 7 poin. Yang pertama ialah tarif PPh final 0,5% bersifat opsional. Jadi maksudnya di sini itu wajib pajak pribadi bisa memilih ingin memakai yang 0,5% atau yang normal. Untuk yang kedua ialah pengenaan tarif PPh final 0,5% punya batasan waktu. Jadi maksudnya di sini untuk PPh 0,5% itu memiliki waktu sendiri yang cenderung agak lama. Dan diantaranya itu adalah 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi atau firma, dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk PT. Untuk yang ketiga ialah wajib pajak dikenai PPh final berpenghasilan di bawah 4,8 miliar. Jadi maksudnya di sini yang dikenakan PPh final itu hanya wajib pajak badan maupun pribadi yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar. Jika sudah di atasnya itu dikenakan PPh yang lain. Lalu yang keempat itu siapa yang dapat memanfaatkan PPh final 0,5%? Ada dua, yakni yang pertama wajib pajak orang pribadi dan yang kedua ialah wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV, firma atau PT yang menerima penghasilan di bawah 4,8 miliar. Lalu yang kelima ialah siapa yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5%? Ialah ada 4 objek. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa gabungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan tersendiri. Dan yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri, yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Dan yang keempat ialah wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Untuk yang keenam ialah bayar PPh final 0,5% lebih mudah melalui Pajak Pay. Ini maksudnya kita bisa membayar pajak secara online atau seperti menggunakan ShopeePay. Yang ketujuh ialah jika ingin mengikuti tarif skema normal, wajib pajak perlu mengajukan diri. Sekian. Lalu untuk studi kasus saya juga yang akan membahasnya ya. Kurupati adalah seorang investor yang aktif melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Di tanggal 5 Mei 2012, kerabat Kurupati mengalami kecelakaan dan memerlukan operasi tulang belakang 3 hari berikutnya. Atas keperluan pembiayaan tersebut, Kurupati harus menjual sekuritas yang dimilikinya, terdiri atas 20 lot saham GIAA di harga Rp935 per lembar, 30 lot saham BNBR di harga Rp95 per lembar, dan 10 lot saham ASII di harga Rp65.555 per lembar. Berapakah PPh final yang dikenakan terhadap Kurupati? Jadi untuk jawabannya ialah yang pertama, kita harus mencari penghasilan dari penjualan saham tersebut. Ialah untuk saham GIAA 20 lot dikali 500 dikali harga per lembar 935. Kenapa dikali 500? Karena untuk satu lot saham itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi 20 dikali 500 dikali 935 sama dengan Rp9.350.000. Lalu yang kedua untuk saham BNBR ialah 30 lot dikali 500 dikali Rp95 untuk harga per lembarnya akan mendapat Rp1.425.000. Lalu untuk saham ASII ialah 10 dikali 500 dikali harga per lembar yakni Rp65.555 dengan hasil Rp327.775.000. Lalu untuk semua perhitungan tadi dijumlah dengan hasil akhir ialah Rp338.550.000, dan yang terakhir dikalikan 0,1 untuk PPh finalnya dengan hasil Rp338.550.000. Sekian, terima kasih.